Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya, Ibu Weka, dan kita akan membahas tentang komunikasi kesehatan, dan ini adalah pertemuan ke-6. Kita akan membahas komunikasi tertulis untuk perubahan, kemudian efek komunikasi tertulis dalam media secara sosial budaya, kemudian yang ketiga, pengembangan jejaring media sosial. Nah, dalam komunikasi tertulis seperti yang Anda lihat, Anda bisa memakai spanduk, poster, surat elektronik, surat kabar, dan majalah. Ya. Efek komunikasi tertulis dalam media secara sosial budaya, kita bisa mempertimbangkan misalnya ketika kita membuat poster. Poster itu hendak kita letakkan di puskesmas misalnya. Nah, letak di puskesmas pun Anda mesti mempertimbangkan apakah komunitas yang mendatangi puskesmas itu suka membaca atau tidak. Ya. Kemudian, kalau tidak suka membaca, maka poster yang banyak kata-kata tidak akan menjadi ketertarikan buat mereka. Tetapi poster yang menggunakan gambar itu akan lebih menarik ketika kita membuatnya di masyarakat yang tidak suka membaca. Ya. Kemudian hanya saja poster itu terbatas hanya untuk pengunjung puskesmas yang sering datang ke sana. Pasien puskesmas yang sakit mungkin tidak begitu sadar akan adanya poster. Biasanya poster digunakan untuk keluarga pesakit, ya. Karena itu fungsi poster lebih untuk pencegahan. Jadi pesan-pesan yang diberikan adalah pesan-pesan pencegahan. Nah, kemudian lokasi dari sebuah baik itu poster, surat kabar, maksud saya spanduk, ya, itu Anda mesti menyesuaikan dengan berapa banyak orang yang akan datang ke lokasi tersebut. Ya, spanduk misalnya, spanduk dibuat biasanya di jalan-jalan utama supaya banyak yang membacanya. Kemudian warna yang dibuat di spanduk maupun poster biasanya dibuat dengan warna-warna yang eye-catching, jadi yang menarik untuk orang membacanya. Ya. Kemudian gambar, gunakan gambar manusia, gambar ya, yang memudahkan orang untuk mengerti apa yang kita lakukan dalam spanduk atau poster. Ya. Kemudian surat kabar biasanya kita akan mendapatkan komunikan atau sasaran yang lebih luas, di mana pelanggan surat kabar atau yang membaca surat kabar tersebut dibandingkan ketika kita membuat poster. Dan surat kabar kita juga bisa lebih detail membuat pesan-pesan kesehatannya. Demikian pula majalah Anda mesti mempertimbangkan untuk apakah majalah itu ditujukan untuk wanita misalnya. Beberapa majalah seperti saya sebutkan nama ya, misalnya majalah gadis, majalah femina, itu menentukan berapa usia dari si pembaca majalah tersebut. Maka pesan kesehatan harus disesuaikan dengan pembaca majalah tersebut. Nah, intinya yang dimaksud betapa pentingnya seorang petugas kesehatan, dokter, untuk mengetahui efek komunikasi secara sosial budaya. Jadi mempertimbangkan budaya dan perilaku sosial masyarakat sasaran atau pasiennya. Kemudian pengembangan jejaring media sosial. Sebagai seorang dokter atau petugas kesehatan, diharapkan Anda dapat mengupayakan atau memaksimalkan fungsi jejaring media sosial, ya, untuk menyampaikan informasi. Bisa Yahoo Group, bisa WhatsApp Group, ada Facebook Group, dan lain-lain. Nah, misalnya pesan tentang bagaimana mencegah penyebaran COVID-19. Nah, itu bisa dilakukan melalui WhatsApp Group. Kemudian juga Anda dapat saat sekarang ini bagaimana membuat kuliah jarak jauh di WhatsApp Group di kampus kami itu penuh tips-tips yang diberikan, ya. Nah, tetapi perlu diketahui oleh seorang dokter atau petugas kesehatan adalah bahwa pesan kesehatan memerlukan waktu internalisasi. Tidak bisa kita begitu memberikan pesan kesehatan lalu sasaran kita akan berubah perilakunya. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi harus sabar.
ya, terus menerus. Poster kalau misalnya lepas mesti dipasang lagi, ya. Kemudian tidak berhenti untuk senantiasa memberikan edukasi pada masyarakat. Kemudian upayakan terus-menerus untuk menyesuaikan pesan dengan latar belakang budaya sasaran, ya. Kita tidak bisa memaksa pesan kita yang tidak sesuai dengan apa yang dianut atau nilai-nilai budaya masyarakat tersebut. Kemudian meminta masyarakat untuk aktif, ya. Jadi kalau misalnya kalian memberikan penyuluhan kesehatan tentang bagaimana mencuci tangan dengan benar, maka Anda mesti mempraktekannya dan ajak mereka untuk berpartisipasi untuk mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan, ya. Kemudian kita membahas tentang teknik komunikasi, ya. Teknik komunikasi adalah teknik informatif, persuasif, koersif, instruktif, manusiawi, atau yang biasa kita kenal dengan human relation. Informatif adalah memberikan informasi yang akurat, benar, ya, teknik yang informatif, lebih informatif, ya. Kemudian persuasif itu lebih mempertimbangkan psikologis dan situasi sosial budaya pada sasaran kita. Kemudian koersif sifatnya memaksa. Jadi kamu harus kalau kena tuberkulosis atau TBC, maka kalian harus minum obat ini sampai selesai selama 6 bulan berturut-turut. Itu sifatnya koersif, memaksa, ya. Kemudian instruktif. Instruktif bersifat perintah. Bisa ditolak, bisa tidak, tapi bersifat perintah, ya. Kemudian manusiawi. Manusiawi itu lebih mempertimbangkan manusiawi. Jadi bagaimana kita bersikap memberikan pesan pada anak-anak, pada orang tua lansia, pada sesama kita, pada usia yang produktif, itu kita mempertimbangkan hal tersebut. Lebih manusiawi. Mempertimbangkan juga apakah dia lelah, apakah dia ketika kita berikan pesan itu apakah dia dalam keadaan sehat, itu kita mesti mempertimbangkan. Saya kira itu dulu untuk hari ini. 1, 2, 3, 4 topik bahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk senantiasa mengulang-ulang video jika Anda kurang paham, dan pertanyaan dapat Anda kirimkan kepada saya melalui WhatsApp group atau email. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.